Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Lao, ahli alkimia. Mendengar kata-kata sesepuh, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Di daratan Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis. Tapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya memenuhi persyaratan. Menikmati ekspresi kaget namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, tetua itu mengelus jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik, dia akhirnya berkata dengan ketidakberdayaan, "Meskipun kamu hampir tidak berhasil, aku berhutang budi padamu." "Hah, terserah, aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan yang dikembalikan." Melihat tetua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak melakukan pemotongan, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku berhasil, alkemis diajar oleh alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil yang mencurigakan dari Xiaoyan, tetua itu menegakkan tubuh dan dengan bangga dia berkata, "Ya, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada tetua itu menjadi cerah. "Alkemis, itu sangat langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat apa Anda sebelumnya?" Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Douqi, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan antara alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga tertinggi, 9. Pil King Gu He yang membuat gathering key powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam kekaisaran Jia Ma, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Panggung apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei, nak, kamu ingin mempelajarinya atau tidak? Orang tua itu dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. GravityTranslation.com. Tentu saja, saya ingin. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi awan berkabut, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau? Karena Anda ingin, maka Anda harus memberi hormat kepada guru Anda. Tetua itu duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah dirinya sendiri. Saya perlu memberi hormat kepada guru saya. Konyol! Untuk tidak memberi hormat dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu? Anda sedang bermimpi. Penatua memutar matanya. Sepertinya penatua bertele-tele sangat peduli dengan hubungan murid guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada tetua untuk menjadi alkemis yang terhormat. Setelah melihat Xiaoyan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, "Nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini agar Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pilking adalah hanya sampah di mata saya." Tepi mulutnya berkedut, Xiaoyan memperhatikan ekspresi riang sesepuh dan berpikir, apa kakek ini? Pil King Gu He yang terkenal di kekaisaran Jia Ma hanyalah sampah? Jika ini menyebar maka seluruh Ma mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Dengan ringan menarik napas dan menekan keterkejutannya, mata Xiaoyan melihat ke sekeliling dan dengan sedikit menggelikan dia bertanya, Guru, bagaimana Anda akan membantu saya untuk mencapai 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqi Anda selalu menurun, fondasi Anda di Douqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi,
fondasi adalah yang paling penting. Nanti, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah diberikan 3 tahun ini untuk Anda. Senyuman Yao Lao perlahan menghilang dan dia memasang ekspresi yang lebih serius. Xiao Yan tercengang, dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatan seseorang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajariku alkimia? Xiao Yan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki Douqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi seorang alkemis, Anda setidaknya harus menjadi douje dan mempelajari metode Douqi atribut api. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan sambil tertawa bertanya, metode Douqi atribut api? Hehe, guru, karena saya murid Anda harus memberi saya metode Douqi atribut api tingkat Tian, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan. Benarkah? Apakah menurut Anda metode Douqi Tian Stage seperti kentang di tanah? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Gezer, karena aku sudah menjadi muridmu, kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi ke klan untuk menemukan metode Douqi, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Douqi hanya level Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk menghormati orang yang lebih tua. HMPH. Karena Anda adalah murid saya tidak akan membiarkan Anda mempraktikkan beberapa metode yang lusuh. Metode tahap Tian? Saya tidak punya mereka. Tetapi saya memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode tahap Tian biasa. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua keruh Yao Lao tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Douqi tahap Tian. Jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu tingkat apa metode Douqi itu? Tingkat Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Gezer, kamu mempermainkanku. Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, dia memiliki perasaan pencapaian. Apa yang aneh dengan metode Douqi itu? Melihat wajah Yao Lao yang bergurau, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Douqi yang dapat berevolusi. Apa yang kamu tahu? Douqi daratan besar dan orang-orang aneh dan banyak hal terjadi setiap saat. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jia Ma. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum berkata, kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar tentang metode Douqi yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang. Karena tidak ada yang seperti itu, metode Douqi ini unik. Itu bisa berkembang. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Itu bisa berkembang. Yao Lao mengangguk dengan serius. Sudahkah kamu mencobanya? Oh tidak. Sudahkah orang lain mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, pembuluh darah bisa dilihat. Dengan tangan meringkuk erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongannya untuk pergi dan memukul yang lebih tua. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa berkembang? Ini dijelaskan seperti itu pada metode Douqi. Benar-benar ada metode Douqi seperti itu. Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe,
Melihat Xiaoyan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiaoyan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi doze dulu sebelum saya menyampaikannya kepada Anda? Tangan terulur Xiaoyan berhenti dan setelah ujung mulutnya bergerak-gerak untuk beberapa saat, dia meludahkan 3 kata, "Kamu kejam." Dengan senang hati tertawa, Yao Lao mengabaikan murid-murid Xiaoyan yang penuh amarah dan berkata, "Misi kami saat ini adalah meningkatkan duki Anda hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun." Xiaoyan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode duki dan bertanya dengan gigi terkatup, "Bagaimana caramu melakukan itu?" Yao Lao dengan wajah serius berkata, "Ketika seseorang mulai melatih duki mereka, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki dasar ketika mereka mewujudkan duki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang seusia Anda memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk, Anda perlu melakukan proses pelatihan selangkah demi selangkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika duki Anda menjadi lebih kuat. Jalur ki internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan duki yang mendorong melalui jalur dan jalur ki Anda akan meledak yang mana saat Anda akan mati." Xiaoyan juga mengetahui hal ini dengan Yao Lao karena dalam 3 tahun dia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, dia mencoba dengan paksa mendorong duki ke dalam tubuh Xiaoyan, tetapi setiap saat, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiaoyan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiaoyan yang tenang dan dengan puas menganggukkan kepalanya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu, karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Oleh karena itu, yayasan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya? Seperti pil. Kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda saat ini, Anda tidak akan dapat mengambil kekuatan pil apapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan gathering ki powder yang belum sempurna, Anda tidak akan bisa menggunakannya. The gathering ki powder yang belum sempurna, Xiaoyan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jia Ma, bubuk pengumpul ki akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, gathering ki powder ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya membuat Xiaoyan tercengang. Lalu rencanamu? Menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. "Hei, karena pil terlalu ganas dan bisa melukai jalur ki Anda, kita perlu menggunakan metode yang lebih lembut." Yao Lao tersenyum dan berkata, "Besok, persiapkan untukku 3 batang bluegrass daun ungu, di mana semakin tua, semakin baik. Juga, saya butuh 2 batang bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, aku juga membutuhkan monster core dengan atribut kayu level 1. Ini semua adalah material bermutu rendah jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Seseorang datang, aku akan kembali kering. Juga, jangan biarkan orang lain mengetahui keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda." Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiaoyan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiaoyan. 3 batang bluegrass berdaun ungu? 2 batang bunga cuci tulang? Inti monster atribut kayu? Gezer, apa kau yakin itu benar? Apa menurutmu aku ini pangeran kerajaan? Hal-hal ini, jika ditambahkan semuanya, harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai pada titik di mana saya melewatkan makan dan tidak pernah menghabiskan barang-barang mewah, saya hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiaoyan menunjuk cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain akan bernafsu setelah cairan bergizi saya,
Tapi yang saya minta adalah agar Anda mendapatkan uang untuk bahan dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Sial! Hal-hal yang dibuat alkemis hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Tunjangannya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini sama sekali bukan jumlah yang kecil, itu akan cukup bagi keluarga kecil normal untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu item yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela napas tertekan, Xiao Yan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajah tenangnya yang normal. Memalingkan kepalanya ke arah jalan mendaki gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.